Pendidikan Kecakapan Wirausaha PKW SMK Putra Nusantara 4 Kabupaten Bengkulu Tengah. Pelatihan budidaya jamur tiram dapat menjadi kesempatan yang baik untuk memulai usaha agribisnis yang menguntungkan. Jamur tiram atau Pleurotus ostreatus merupakan salah satu jenis jamur yang populer di Indonesia karena cara budidayanya yang relatif mudah dan potensi pasarnya yang luas. Pelatihan ini didukung oleh mitra UMKM yaitu Yanto Jamur Tiram, Rafflesia Jamur Tiram, dan Sower Kencana Jamur Tiram. Dan mitra perbankan meliputi BPR Maroba IT Maju, Koperasi Berkah Meranti Indah, Koperasi Bangun Wijaya, dan Koperasi Jasmine. Sedangkan pada marketplace melibatkan PT Birendra Seanutama dan PT Persada Anugrah atau Kupesan. Kegiatan PKW budidaya jamur tiram meliputi beberapa langkah berikut. 1. Pengenalan jamur tiram. Jenis jamur tiram. Jamur tiram terdiri dari beberapa jenis seperti jamur tiram putih, jamur tiram kelabu, dan jamur tiram hitam. Dalam pelatihan, peserta biasanya diperkenalkan pada beberapa jenis ini. Keunggulan jamur tiram. Menyediakan informasi mengenai manfaat kesehatan, kandungan gizi seperti tinggi protein dan rendah lemak, dan prospek pasar jamur tiram. 2. Persiapan media tanam. Bahan media. Media tanam jamur tiram umumnya menggunakan serbuk gergaji, sekam padi, atau bahan organik lainnya. Bahan ini harus diproses terlebih dahulu dengan cara dikukus atau dipanaskan untuk membunuh mikroba yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur. Pembuatan media tanam. Peserta diajarkan cara mencampur bahan media seperti serbuk gergaji dan dedak dengan air hingga kelembapan yang tepat tercapai. Media kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik atau wadah lainnya. 3. Sterilisasi dan inokulasi. Sterilisasi. Media yang sudah disiapkan harus disterilisasi untuk mencegah pertumbuhan jamur atau bakteri yang tidak diinginkan. Sterilisasi bisa dilakukan dengan cara pemanasan atau pengukusan. Inokulasi atau penanaman bibit jamur. Setelah media didinginkan, bibit jamur tiram atau sumber bibit bisa berupa spawn atau miselium ditanam ke dalam media. Inokulasi dilakukan dengan cara menyebarkan spawn secara merata dalam media tanam. 4. Proses inkubasi. Proses inkubasi, media yang telah diinokulasi dibiarkan dalam kondisi tertutup di tempat yang gelap dan dengan suhu tertentu, yaitu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius agar miselium dapat berkembang biak. Pemantauan. Selama proses inkubasi, peserta pelatihan akan belajar cara memantau perkembangan miselium dan menghindari kontaminasi. 5. Perawatan dan pemeliharaan. Kelembapan. Jamur tiram memerlukan kelembapan yang tinggi. Oleh karena itu, peserta pelatihan akan diberi pengetahuan tentang cara menjaga kelembapan yang optimal di dalam ruangan atau di media tanam. Suhu. Proses pertumbuhan jamur tiram memerlukan suhu yang konstan, umumnya sekitar 18 hingga 24 derajat Celcius saat fase pembentukan buah. Penyiraman. Penyiraman media secara rutin diperlukan agar kondisi media tetap lembab. 6. Panen. Ciri-ciri jamur tiram siap panen. Jamur tiram siap dipanen ketika kelopak atau top head mulai terbuka lebar dan bagian bawah tudung jamur berwarna putih atau krem. Pada pelatihan, peserta akan diajarkan cara yang benar dalam memanen jamur tiram untuk menjaga kualitasnya. Teknik pemangkasan. Jamur biasanya dipetik dengan cara memutar batang jamur atau memotongnya menggunakan pisau bersih. 7. Pasca panen dan pemasaran. Pasca panen. Jamur tiram yang telah dipanen harus segera diproses atau dipasarkan untuk menjaga kesegarannya.
Jamur tiram segar bisa langsung dijual atau diolah menjadi produk lain, misalnya jamur tiram kering, keripik jamur, dan lain-lain. Pemasaran. Pelatihan ini juga biasanya mencakup tips untuk memasarkan produk jamur tiram baik melalui pasar tradisional, restoran, atau sistem pemasaran online. 8. Pengelolaan usaha budidaya jamur. Manajemen keuangan. Pelatihan juga bisa mencakup pengelolaan keuangan untuk usaha budidaya jamur, termasuk perhitungan biaya produksi, estimasi hasil, dan perencanaan keuangan yang baik. Pengelolaan risiko. Peserta akan belajar cara mengelola risiko seperti serangan hama atau penyakit, serta cara-cara mengatasinya. 9. Peningkatan keterampilan. Materi tambahan pada pelatihan PKW SMK Putra Nusantara 4 Kabupaten Bengkulu Tengah, peserta pelatihan juga dapat diberi keterampilan tambahan seperti pengelolaan pasca panen, pembuatan produk olahan jamur tiram, atau teknik pengemasan yang menarik untuk meningkatkan nilai jual produk. 10. Perintisan usaha. Di akhir pelatihan, peserta akan diberikan alat dan peralatan serta bahan untuk membuka usaha, sehingga terbentuklah 4 kelompok usaha yang masing-masing terdiri dari 5 orang. PKW ini sangat berguna bagi masyarakat usia 17 hingga 25 tahun yang menganggur dalam rangka pengurangan kemiskinan dan membuat wirausahaan baru di Kabupaten Bengkulu Tengah. Salam wirausaha dari kami SMK Putra Nusantara 4 Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024. Nyala jamurku.